Malaka tanpa bajual orang Ya, 1, 2, 3. Malaka tanpa bajual orang. 1, 2, 3. Malaka tanpa bajual orang. Lu jual lu mati. Kami masyarakat Malaka menyatakan sekali lagi, kami masyarakat Malaka menyatakan terima kasih banyak. Terima kasih untuk satu kesempatan yang sangat baik yang saya peroleh pada pagi hari ini terkait dengan kegiatan yang kami lalui selama kurang lebih 2 hari untuk bagaimana membicarakan tindak pidana penjualan perdagangan orang yang diselenggarakan oleh Sifat Indonesia yang disponsori oleh kongregasi SPD dan SSPS di seluruh dunia. Kegiatan ini sangat bermanfaat dan saya melihat bahwa satu tindakan yang dimulai untuk paling kurang meminimalisir perdagangan orang di Kabupaten Malaka. Karena kita tahu bahwa kabupaten ini menjadi penyumbang terbesar dalam tindakan atau PMI yang bekerja non legal, artinya ilegal. Bahwa banyak yang tidak melalui prosedur yang benar dan mereka mengambil jalan pintas yang akhirnya terjadilah perdagangan manusia. Sehingga kita melihat bahwa peristiwa ini, tindakan ini harus paling kurang diusahakan untuk mengurangi. Karena kita tahu bahwa setiap orang berhak untuk mencari pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pater Mikhail adalah seorang inisiator yang akhirnya memunculkan dan menjadi inisiatif untuk mengadakan kegiatan ini, seminar, dan dari seminar ini kami sudah menghasilkan bagaimana tuntutan atau catatan atau bahkan rekomendasi kepada pemerintah setempat untuk bisa menghadirkan dan melahirkan payung hukum sehingga kegiatan-kegiatan yang berjuang untuk kemanusiaan ini memiliki satu standar sehingga perjuangan ini tidak bisa berjalan atau dianggap sebagai sesuatu yang ilegal juga. Maka dari situ pemerintah setempat bersama aparat hukum, aparat keamanan menyetujui dan sudah menerima rekomendasi dari kegiatan dan 2 hari ini, dan kami mengharapkan agar payung hukum atau peraturan daerah atau peraturan bupati sehingga bisa mengawal kegiatan-kegiatan yang berpihak kepada kemanusiaan. Bersyukur bahwa dari semua yang hadir, para peserta sangat bersemangat, dan sekiranya peserta-peserta yang hadir itu memiliki banyak pengalaman dalam mengurus kemanusiaan, dan terlebih bagaimana Keuskupan Atambua menyikapi dan secara serius tentang tindak pidana perdagangan orang. Dan ini akan menjadi satu kegiatan, satu awal agar kita bisa melihat bahwa tindakan ini benar-benar sudah menjadi satu isu internasional. Dan bukan saja nanti Keuskupan Atambua, tapi saya berasal dari paroki perbatasan dengan Malaka ini, bisa juga berusaha untuk bagaimana melihat dan bisa menyampaikan bahwa celah yang ada harus ditutup. Jalan yang ada untuk perdagangan ini harus ditutup. Karena saya juga tahu sedikit siapa-siapa atau oknum-oknum yang terlibat dalam perdagangan orang ini. Terima kasih untuk Sifat Indonesia, untuk inisiator Pater Mikhail Taneo. Beliau juga adalah satu inisiator yang hebat dalam hal-hal menyangkut isu kemanusiaan. Mungkin ini saja. Terima kasih banyak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana pendapat Romo tentang pemerintah dalam hal ini? Apakah ada kerjasama yang baik dengan pemerintah, tanggapan pemerintah terhadap kegiatan tindak pidana perdagangan orang ini? Saya melihat bahwa pemerintah di Malaka ini sudah berjuang, sudah membawa satu hal yang baik, dan mereka juga sebenarnya mengusahakan untuk perdagangan itu tidak boleh terjadi. Dan mereka menyiapkan bagaimana usaha sehingga orang pergi dengan secara baik dan benar. Tetapi kita manusia atau masyarakatnya masih minim berpikir, sehingga mereka sering terpengaruh dengan calok. Itu yang terjadi. Sedangkan pemerintah sendiri sudah sangat membuat masyarakatnya untuk bisa boleh pergi bekerja, tetapi secara baik dan benar melalui prosedur. Baik, bagaimana pesan Romo terakhir untuk para pekerja yang ada di luar dan yang mau ke sana? Kira-kira Romo punya pesan untuk mereka apa? Kalau pesan saya yang sudah bekerja secara legal, bekerjalah dengan baik, berjuanglah untuk membantu ekonomi kamu, rumah tangga, mencapai cita-cita. Jika ada anak yang sekolah silahkan secara baik, tetapi bagi mereka yang masih jalan secara pintas atau ilegal, secepatnya pulang untuk mengurus dan kembali, karena yang ilegal itu matinya gampang. Sedangkan yang baru mau rencana untuk pergi bekerja di luar negeri atau dalam daerah, ada dua, luar daerah dan yang lainnya, luar negeri dan dalam negeri, diusahakan untuk pergi secara baik dengan prosedur dan cara yang benar. Itu yang bisa membuat kita bisa mencapai tujuan. Kalau pergi dan bekerja dengan yang ilegal, tidak akan nyaman. Nah, karena itu kematian yang sering terjadi itu karena tidak nyaman. Maka orang yang bilang kita harus jemput peti mayat, tapi kita cek bahwa itu ilegal. Terima kasih. Baik, terima kasih. Romo pada akhirnya bisa perkenalkan diri. Romo siapa, tugas di mana, dan dari mana, bisa perkenalkan diri. Oh ya, saya Romo Maximus Marianus Ampotis, PR, Imam Keuskupan Agung Kupang, sebagai pastor paroki di Paroki Hati Tersuci Maria Ekam, perbatasan langsung dengan Paroki Wiudupoho, Kabupaten Malaka, dan kami adalah satu paroki di mana paroki perbatasan. Dan saya pencinta atau pejuang atau pemerhati isu-isu kemanusiaan, terlebih perdagangan orang. Karena itu kegiatan ini saya sangat bersyukur bahwa saya diundang secara khusus. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo Maksi Imam Projo Keuskupan Agung Kupang. Terima kasih. Thank you.